Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Di tengah pandemi seperti sekarang ini wajib bagi kita untuk senantiasa menjaga stamina dan kesehatan, juga mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Demi apa? Demi menjaga diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, begitu. Berhubung ini pertemuan pertama kali kita, alangkah lebih baiknya jika saya perkenalan terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Evi Nurmolidia Fitra. Adik-adik sekalian bisa sapa saya dengan Ibu Evi. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, alangkah lebih baiknya lagi jika kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Untuk mengefisienkan waktu, di sini saya sudah menyiapkan materi yang berkaitan dengan pembahasan kita kali ini, yaitu teknik pewarnaan kain. Nah, teknik pewarnaan kain. Yang pertama ada celup ikat. Apa sih itu celup ikat? Jadi celup ikat dikenal sebagai proses pembuatan motif pada bahan tekstil, yaitu kain, dengan mengikat kain dengan alat pengikat. Alat pengikat di sini bisa digunakan benang nilon, terus tali rafia, karet, dan lain sebagainya. Untuk apa, Bu? Untuk merintangi zat-zat warna pada bagian-bagian tertentu ketika dicelup. Jadi, hasil dari ikatan pada kain itu akan memberikan efek motif pada kain. Terus, teknik ini dikenal di dunia tekstil sebagai tie-dye. Tie-dye itu apa, Bu? Nah, tie-dye adalah salah satu metode resist printing. Sedangkan yang perlu kalian ketahui, kain celup ikat ini ternyata merupakan kain tradisional Indonesia. Hanya saja kalau di Indonesia itu sebutannya bukan sebutannya jemputan, ubar ikat, tritik, atau pelangi. Nah, sedangkan di Jepang sebutannya shibori. Kita bahasnya shibori saja ya. Kalau di Indonesia terlalu banyak sebutannya. Jadi, kalau di Jepang kan satu macam. Jadi kita sebutnya shibori saja. Nah, selanjutnya ada teknik pewarnaan kain shibori. Jadi, dalam penerapan kain celup ikat itu tidak sembarangan, ada teknik-tekniknya. Beberapa teknik di sini akan kita bahas. Yang pertama ada itajime shibori, kemudian seka shibori, fumo shibori, arashi shibori, dan yang terakhir ada inu shibori. Yang pertama ada itajime shibori. Itajime shibori itu sebenarnya apa sih, Bu? Itajime shibori adalah teknik shibori berdasarkan teknik lipat kain seperti teknik origami di atas kertas dengan bentuk akordeon, membentuk efek motif lipatan dan lipatan persegi panjang. Atau singkat cerita, di sini adalah penerapan kreativitas kita waktu kecil. Loh, kok sebutnya kayak gitu, Bu? Jadi, waktu kecil kan kita pernah belajar tentang bagaimana cara melipat origami, membuat pesawat dari kertas. Nah, bedanya di sini, kita terapkan di kain. Singkat cerita begitu. Kalau waktu kecil kita terapkan di kertas, lipatan-lipatan itu, ini kita terapkan di kain. Nanti itu kainnya akan diwarnai. Nah, selanjutnya ada kumo shibori. Kumo shibori adalah teknik shibori yang menggunakan ikatan sebagai metode utama dan variasi teknik mengikat untuk menghasilkan efek yang berbeda meniru bentuk ikatan. Teknik ini di Indonesia dikenal sebagai jumputan. Yang tadi kita bahas sebelumnya ya. Singkatnya, di sini saya punya contoh. Saya siapkan kain untuk mencontohkan kepada adik-adik sekalian. Jadi ini kainnya. Kalian tinggal siapkan kain untuk menerapkan kumo shibori ini. Siapkan kain, atau kalian juga bisa menggunakan alat bantu media biar variasi motifnya bisa beragam gitu. Gunakan alat bantu seperti kancing, biji-bijian, dan lain sebagainya. Nah, dengan cara
seperti ini. Mungkin beberapa di antara kalian sudah pernah melihat atau justru menerapkan teknik ini. Nah, setelah itu diikat. Nah, hasil dari ikatan ini nanti, jadi ketika diwarnai, misalnya diwarnai di bagian depannya sini, sama di bawahnya, bagian bawahnya. Jadi yang berwarna itu akan bagian yang kalian warnai itu akan memberikan warna, dan bagian yang di tali ini akan memberikan motif pada kain seperti itu. Nah, seperti ini ya kurang lebihnya ya. Dan satu kain itu bisa kalian terapkan beberapa teknik. Bukan satu kain, satu teknik, oh tidak. Bisa beberapa teknik. Kita lanjut dulu ya. Selanjutnya ada sekashibori. Apa itu sekashibori? Jadi sekashibori menurut pengertiannya adalah teknik pelipatan atau lipatan akordeon berbentuk segitiga memberikan efek seperti bintang. Jadi kurang lebihnya ini seperti teknik Itajima Shibori. Hanya saja jika Itajima Shibori adalah teknik lipatan kertas tapi kita lakukan di kain, kalau sekashibori khusus yang bentuknya segitiga. Nah, saya contohkan lagi ya. Jadi misalnya kalian siapkan kain seperti ini, kemudian dilipat. Dilipatnya jangan dilipat masuk gini semua gini, enggak. Tapi dilipatnya begini, kemudian berlawanan lagi, kemudian ke depan lagi, kemudian berlawanan lagi. Nah, segini dulu. Terus segitiganya di mana? Segitiganya di sini. Jadi cara melipat segitiganya itu, misalnya kalian lipat begini, ya. Terus dilipat lagi ke depan. Jadi berlawanan arah ya. Jadi begini. Balik gitu. Terus dibalik lagi. Terus dibalik lagi. Nah, begitu seterusnya. Kenapa kok Bu begitu cara kerjanya? Supaya ketika diwarnai, warna itu menyentuh seluruh lapisan kain. Kalau misalnya beda cerita nih. Nah, kalau misalnya lipatnya begini, terus ke depan lagi, terus ke depan lagi, ke depan lagi. Nah, itu bisa jadi ketika diwarnai, kain yang kena warna itu hanya bagian permukaan dan dasarnya saja. Dan kalaupun semua tengahnya kena, itu akan memberikan efek yang beda dan tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Seperti itu. Saya harap sampai di sini jelas ya. Kita lanjut dulu. Nah, selanjutnya ada, nah ini dia. Arashi shibori. Apa itu arashi shibori? Arashi shibori menurut pengertiannya adalah teknik shibori dengan membungkus kain di sekitar pipa dan kerut untuk membentuk motif dengan efek kerut, seperti paralon atau kita sebut sebagai pipa. Seperti ini contohnya ya. Nah, ini contohnya dan kain. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara penerapannya. Oleh sebab itu, tolong benar-benar diperhatikan. Meskipun nanti saya akan tetap membagikan video tutorial, tapi bisa jadi ada hal-hal yang saya sampaikan di sini dan tidak disampaikan di video. Oleh sebab itu, penting untuk terus disimak. Nah, jadi tadi paralonnya di dalam dan kita bungkus menggunakan kain. Kemudian dikerut. Dikerut. Seperti ini. Lalu setelah semuanya dikerut dan menurut kita sebagai orang yang menerapkan ini, kita sebut saja diri kita ini seni ya. Seniman. Nah, lalu kemudian diikat. Biar lebih kuat lagi ikatannya, bisa didouble-double ya. Tapi saya sarankan di sini adik-adik menggunakan tali rafia, itu akan memudahkan kita dalam menerapkan teknik arashi shibori ini.
Selanjutnya ada teknik Inu Shibori. Dan ini yang terakhir, teknik terakhir ya yang kita bahas. Apa itu teknik Inu Shibori? Teknik Inu Shibori adalah teknik shibori dengan jahitan menggunakan benang jelujur atau jahitan. Jadi di sini perlu alat bantu lagi seperti jarum dan benang. Nah, kalau misalnya kalian mau menerapkan Inu Shibori ini, bagus juga karena Inu Shibori itu bisa mengikuti motif yang kita mau, misalnya motif bunga. Nah, jadi kalau misalnya motif bunga, bisa tuh digambar di sini bunga, terus ambil jahitan, ambil benang, ambil jarum, terus dijahit jelujur, mengikuti motif yang ada, kemudian nanti baru dikerut. Nah, setelah dikerut, baru diwarnai. Hasil dari jelujuran itu akan memberikan motif yang kita mau pada kain, seperti itu. Selanjutnya, teknik ini di Indonesia dikenal sebagai sasirangan. Selanjutnya, nah, di sini foto, maksud saya contoh ya, di sini saya sudah menyiapkan contoh atau hasil dari praktikan teman-teman semuanya. Nah, ini dia. Bisa dilihat ya. Nah, ini dia menggunakan teknik Fumo Shibori, makanya bentuknya seperti ini. Tuh. Jadi, kayak dia memasukkan ke sini sesuatu, terus diikat. Nah, kok bisa putih sih, Bu? Ini warna kain dasarnya adalah putih, kemudian diikat. Nah, hasil ikatannya itu, inilah yang putih-putih ini. Nah, seperti itu ya. Terus contoh lain, nih ada. Kalau ini menggunakan kain yang polyester, jadi pewarnaan yang digunakan itu juga beda. Kalau misalnya pakai kain yang sutra, yang bahannya katun seperti yang sebelumnya ini, menggunakan pewarnaan naptol. Kalau ini bahannya polyester, menggunakan pewarnaan dispersi. Contoh lain yang bahannya katun ya. Tuh. Cantik kan? Cantik. Tuh, bagus banget. Nah, bisa beragam warnanya, campur-campur tuh. Cantik banget. Nah, gitu saja ya. Itu tadi contoh-contohnya. Kemudian kalian bisa menerapkannya pada tugas yang saya bagikan. Mungkin begitu saja untuk kelas hari ini. Semoga semuanya bisa dipahami dengan baik, agar bisa dipraktekkan dengan baik pula ya semuanya. Saya sudah membagikan tugas juga materi tambahan yang berkaitan dengan ini. Jangan lupa dibaca, dan di sana juga sudah saya sertai link tutorial video yang sudah saya upload di YouTube. Setelah itu, tugas praktik ini kalian upload langkah-langkah kerjanya di Elena, oke? Jika ada yang belum jelas, bisa kalian tanyakan langsung di grup kelas atau japri saya langsung, oke? Mungkin begitu saja yang bisa kita sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus semuanya.